Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwati fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita masih terus bisa menimba ilmu, menuntut ilmu dari para asatidzah kita. Dan semoga kita dimudahkan dalam mempelajari setiap ilmu-ilmu dan materi-materi yang disampaikan oleh para asatidzah kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu mengenai salah satu peperangan yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perang ini juga termasuk perang yang paling berdarah yang dialami oleh beliau dan kaum muslimin, yaitu perang Mu'tah. Di mana pada video sebelumnya kita telah sedikit menyampaikan awal mula terjadi perang Mu'tah dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kaum muslimin dan memberikan amanah juga terhadap beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi panglima perang. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, in usiba Zaidun fa Ja'far bin Abi Talib wa in usiba Ja'far fa Abdullah bin Rawahah. Di sini Rasulullah memerintahkan dan memberikan amanah kepada sahabatnya Zaid bin Harithah untuk menjadi panglima perang, untuk menjadi pemimpin perang pada saat itu. Namun ketika Zaid bin Harithah terbunuh atau mati syahid dalam peperangan tersebut, maka beliau akan digantikan langsung oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan kalau seandainya Ja'far bin Abi Talib juga mati syahid, tentu beliau akan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Itulah pesan Rasulullah dan amanah yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Lalu ada pesan juga, nasihat terhadap kaum muslimin yang berperang di perang Mu'tah ini. Tentu sebagai seorang muslim ketika berperang memiliki adab-adab, harus berpegang teguh terhadap apa-apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah. Adab kita berperang tentunya seperti tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan, tidak boleh membunuh orang tua renta atau yang sudah lanjut usia. Bahkan kaum muslimin tidak boleh juga menebang pohon dan menghancurkan rumah-rumah. Itulah nasihat yang diberikan Rasulullah kepada kaum muslimin ketika akan berangkat menuju medan perang. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh menyebutkan dari apa yang menjadi lanjutan materi kita pada video sebelumnya. Qala Syekh rahimahullah, wa wasala al-jaishu ila makanin yud'a ma'an. Maka sampailah pasukan kaum muslimin di sebuah tempat yang disebut dengan Ma'an, fi ardi Syam, di bumi Syam. Wa kana Hiraqlu qad hashada mi'atai alfi muqatilin liqitalil muslimin. Dan
Heraklius yang menjadi pimpinan dari pasukan Romawi, saat itu beliau menyiapkan atau mengerahkan 200.000 muqatil, pasukan liqitalil muslimin, untuk melawan kaum muslimin. Jadi 200.000 dikerahkan oleh Heraklius untuk melawan kaum muslimin. Ketika Rasulullah mengirimkan hanya 3.000 orang pasukan kaum muslimin, ternyata mereka akan berhadapan dengan pasukan yang begitu banyak dan yang begitu besar. Pasukan Romawi, pasukan Heraklius yang banyaknya 200.000 pasukan. Perbandingan antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi begitu sangat jauh. 200.000 bayangkan melawan 3.000. Kalau kita bandingkan, mungkin 3 orang akan melawan sekitar 200 orang. Jadi kalau satu orang itu sekitar 65 orang lah akan dilawan. Baik. Tetapi kaum muslimin tetap yakin dengan apa yang mereka lakukan, karena itu merupakan amanah dari Rasulullah SAW, dan mereka yakin selama yang diperjuangkan itu adalah agama Islam, agama Allah, agama Rasulullah SAW, tentu yang mereka harapkan itu adalah balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikirkan yang ada di pikiran mereka itu hanyalah mati syahid, dan bagaimana cara menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membawa panji-panji Islam, tentu banyak hikmah, dan tentu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada mereka apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menegakkan agama Islam ini. Wal taqal jaisyanu ghairul mutakafi'aini 'adadan aw 'uddah. Ringkas cerita, maka bertemulah dua pasukan yang ghairul mutakafi'ain, yang tidak sebanding jumlahnya. Adadan aw 'uddah, tidak sebanding jumlahnya. Bisa kita bayangkan, ketika misalkan ada satu orang akan berhadapan dengan 5 orang atau bahkan 10 orang di depannya, tentu sangat aneh rasanya. Tetapi yang seperti yang Anda katakan tadi, tentu kaum muslimin saat itu mereka yakin dan percaya semua pasti ada hikmah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, selama mereka setia terhadap agama Allah, setia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalal muslimuna qitalal abtal. Lalu mulailah peperangan itu. Kaum muslimin berperang dengan sangat-sangat sengitnya. Wa samadu amama hadzal jaish ad-dakhm. Tetapi mereka kaum muslimin saat itu, mereka semuanya tidak gentar. Tegar hati mereka di depan pasukan yang begitu besar. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Bahkan minder pun tidak ada. Ketika melihat pasukan yang begitu besar di depan mereka, mereka tidak pernah merasa gentar. Mereka yakin Allah akan menolong mereka. Wa qatala Zaid bin Harithah hamilul liwa hatta istushhida. Maka Zaid bin Harithah sebagai panglima perang saat itu memulai peperangannya. Beliau berperang dengan sangat-sangat sengit, membunuh musuh-musuhnya. Dan beliau tentu sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW, beliau membawa bendera kaum muslimin. Hatta istushhida, beliau berperang sambil membawa bendera, sampai akhirnya beliau terbunuh, mati syahid. Fatawalla al-qiyadata Ja'far bin Abi Talib.
Maka kepemimpinan pun digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Rasulullah. Tidak ada sahabat-sahabat lain yang berani melanjutkan kepemimpinan dari Zaid bin Harithah karena mereka sudah diberikan amanah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berani melangkahi amanah itu. Jadi ketika Ja'far bin Abi Thalib melihat Zaid bin Harithah sudah mati syahid, terbunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, Ja'far bin Abi Thalib langsung mengambil bendera kaum muslimin. Wa hamala al-liwa'a bi yaminihi faquti'at. Lalu ketika diambil bendera tersebut oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya, tidak lama kemudian tangan kanannya itu dipotong juga, terpotong, ditebas oleh kaum musuh, kaum Romawi. Ditebas oleh kaum musuh. Hilang tangan Ja'far. Tsumma hamalahu bi shimalihi faquti'at. Lalu ketika dipindahkan dengan menggunakan tangan kirinya, ya, dibawa bendera tersebut dengan tangan kirinya, tidak lama kemudian faquti'at. Tangan kirinya pun terpotong, ditebas oleh musuh-musuh Allah. Fahtadanahu bi'adudaihi hatta darabahu rajulun minar Rumi fastushhida. Lalu dengan sisa-sisa lengannya Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera tersebut. Dipegang dia dengan sisa-sisa lengannya yang masih tersisa. Jadi bendera itu tidak mau terlihat atau jatuh. Tidak mau dibiarkan jatuh oleh Ja'far bin Abi Thalib. Karena kalau sebuah bendera terjatuh, maka itu menandakan sebuah pasukan itu sudah kalah. Tapi Ja'far bin Abi Thalib tidak mau. Beliau tidak ingin melihat bendera kaum muslimin terjatuh. Maka dengan sisa-sisa lengan beliau pun memegangnya. Walakin hatta darabahu rajulun minar Rumi fastushhida. Akan tetapi orang Romawi pun tidak akan tinggal diam melihat Ja'far seperti itu. Mereka pun membunuh Ja'far bin Abi Thalib sampai beliau mati syahid. Fasummiya bidzil janahain haitsu abdalahu Allahu biyadaihi janahaini yatiru bihima fil jannah haitsu yasha. Maka beliau Ja'far bin Abi Thalib disebut dengan orang yang memiliki dua sayap. Haitsu abdalahu Allahu biyadaihi janahain, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Ja'far bin Abi Thalib akan menggantikan kedua tangannya yang terpotong pada perang Mu'tah tersebut dengan dua sayap. Yatiru bihima fil jannah, yang mana kedua sayap tersebut sebagai pengganti dari kedua tangannya yang terpotong akan dipakai oleh Ja'far nanti di surga untuk terbang kemana saja yang beliau kehendaki. Maka itulah bagaimana perjuangan para panglima perang atau pemimpin perang yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhadha ar-rayata Abdullah bin Rawahah. Lalu bendera tersebut dilanjutkan atau diambil oleh Abdullah bin Rawahah sesuai dengan amanah Rasulullah. Wa qatala hatta stushhida. Tetapi tidak lama kemudian setelah beliau mengambil bendera tersebut, berperang melawan musuh, beliau pun akhirnya juga terbunuh hatta stushhida, sampai beliau mati syahid. Jadi ketiga orang sahabat yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua mati syahid. Semua terbunuh di medan perang. Ketiga panglima perang tersebut terbunuh di medan perang. Yang pertama Zaid bin Harithah, lalu Ja'far bin Abi Thalib, dan yang terakhir Abdullah bin Rawahah. Hanya tiga orang yang diamanahkan oleh Rasulullah saat itu untuk menjadi panglima perang. Namun ada pesan lain
yang diberikan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin ketika ketiga orang panglima perang ini meninggal dunia, tentu mereka diberikan keluasan untuk memilih panglima perang selanjutnya. Itu tergantung kepada kaum muslimin. Hanya Rasulullah memberikan pesan kepada tiga orang ini saja, tidak ada yang lainnya. Setelah itu kaum muslimin lah yang lebih berhak untuk memilih pemimpinnya saat itu. Jadi mereka diberikan keluasan oleh Rasulullah SAW untuk memilih pemimpin selanjutnya setelah ketiga orang ini mati syahid. Jadi inilah perjalanan kaum muslimin ketika berperang di medan perang Mu'tah. Namun kita akan melanjutkan kembali insyaallah pada bagian yang ketiga, yang insyaallah kita akan berikan pada video selanjutnya pada minggu depan insyaallah. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.